mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin yakni idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasatin min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'ulah. Wa qala libni Umar li Umar ibn Khattab in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ala sadaqah al hadisu fihi wa ma Khalidun faqad ikhtabasa adra'ahu wa tadahu fi sabilillah muttafaqun alaih. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabatnya, para ahlul baitnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Kang Jun sudah kita mengundang kembali, kita diskusi kembali ini terkait dengan bagaimana sebenarnya korelasi nih antara wakaf dengan pembiayaan, pengelolaan, konservasi dan juga rehabilitasi dari hutan. Nah, kita awali kemarin masih ingat salah satu diskusi kita adalah terkait dengan kerusakan hutan, dan alhamdulillah sekarang sudah mengalami banyak ini ya perkembangan ya, artinya perbaikan sudah banyak dilakukan, baik itu rehabilitasi ataupun konservasi. Ini tentu hal yang menarik. Nah, kemudian dalam pengelolaan hutan ya, berarti kita sebutnya pengelolaan ya, belum ke pembiayaan. Dalam pengelolaan hutan tentu saja dia membutuhkan atau memerlukan adanya modal. Nah, permodalan di sini yang thayyib ataupun yang syar'i ya, ini menjadi tren baru ya, sebagai salah satu dari sumber permodalan ya, baik dalam skala individual ataupun negara. Misalnya negara sendiri sekarang dengan model green sukuk ya, dengan kita sebut saja Islamic bond sebenarnya ya, SBSN itu ternyata sangat menarik dan diminati. Ini juga salah satu juga dari apa ya dari perkembangan dan semangat giroh ya dari masyarakat untuk keluar dari ini bahasanya adalah yang disebut dengan ekonomi kapitalis gitu ya, dimana ya memang modal, orang banyak mengeluarkan modal, tapi karena mindsetnya atau paradigmanya adalah kapitalisme, sehingga akan menggunakan prinsip dengan modal sedikit mungkin kemudian untung sebanyak-banyaknya ya. Nah, dalam konteks ini kan tentu saja nanti akan berbeda dalam pengelolaan dari hutan itu sendiri, sehingga kemudian saya menyebutnya dengan permodalan dengan base Islamic contract ya, syar'i, ini menjadi alternatif. Nah, kita nyambung juga tadi Kang Jun sudah menyebutkan ada istilah akad tabarru sosial dan akad tijari ya, yang bisnis. Nah, ini kan jelas sekali nih ya, dua-duanya bisa digunakan. Ya, kenapa? Karena wakaf untuk pengelolaan hutan produktif ya, berarti bicara tentang baik akadnya yang tabaru ataupun yang tijari. Nah, kenapa? Karena tabaru ini juga penting Kang Jun. Kenapa? Karena Indonesia itu terkenal dengan masyarakatnya yang dermawan.
gitu ya. Ya, dengan dermawan gitu ya. Sehingga dermawan plus juga dekat dengan alam, kemudian juga semangat untuk syar'inya sekarang sudah kelihatan sekali. Sehingga ini betul-betul kalau bisa dibilang itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gitu ya. Nah, hasanah baik di dunia, kemudian di akhirat juga insya Allah baik juga. Nah, dari latar belakang ini kita akan diskusi dulu nih Kang Jun, soalnya kan sebelum bicara tentang Jawa mungkin hanya tidak sampai 5 menit. Saya ingin berbicara tentang ini sekilas saja ya, tentang bagaimana wakaf yang dilakukan oleh Nabi sebagai suri tauladan utama. Jadi bukan hanya ngomong tetapi langsung melakukan. Ini loh wakaf Nabi gitu ya, 800 dirham, kemudian dibelikan tanah, kemudian tanahnya dibangun masjid, kemudian juga di masjid itu bukan hanya sebagai tempat ibadah tetapi sebuah pusat dari peradaban. Nah, ini contohnya. Kemudian ada Umar bin Khattab juga, kita lihat ternyata bagaimana tanah di Khaybar, kemudian juga tanah di Samak dan juga Wadil Qura, ternyata semuanya konsepnya adalah tanah perkebunan. Nah, ini yang menarik juga. Kemudian yang tidak lupa juga tentu saja Bi'rur Rumah ya, Utsman bin Affan dengan konsepnya adalah sumur dan kebun kurma. Ini kita sudah dekat nih ya, sudah dekat sekali, yaitu tadi sumur dan kebun kurma yang sampai sekarang jelas itu terasa. Berarti kalau konsepnya adalah kehutanan, pertanian gitu ya, itu kita sudah masuk di sana tuh pembahasannya sebenarnya gitu ya. Ini ada sumur rumah, kemudian juga nih kita lihat nih di sini datanya Kang Jun, ada 1550 pohon kurma. Wah, gitu ya. Ya, kalau di Indonesia ya bukan pohon kurma lah, pohon kelapa aja misalnya gitu ya. Kelapa bisa juga kelapa biasa atau kelapa sawit gitu kan ya. Itu juga bagian dari itu juga. Nah, 1550 pohon kurma yang itu hasilnya itu dijual ke pasar-pasar gitu ya. Itu kan sangat luar biasa sekali. Kemudian dalam konteks nanti modern ya tentu saja dengan berbagai hal, misalnya ada gedung, ada apartemen, ada hotel yang itu di modelnya yang lebih kontemporer. Nah, tidak lupa juga wakaf Ali bin Abi Thalib itu ada tanah di Khaybar tadi, ada tanah subur di Yanbu. Ini juga sebagai sumber dari pendapatan. Nanti ada yang kemarin kita sudah bicara ya, ada wakaf yang ahli ya, wakaf durri, wakaf untuk keluarga, ada wakaf yang juga untuk khairi ya, ada di Lembah Al-Qura juga dan juga di Al-Adhaniyah. Ini juga menunjukkan ya bukan teori gitu ya. Jadi kalau kita ngomong Islam kan cuma teori, enggak, ini praktek nih, kelihatan sekali gitu ya. Kemudian Abu Talha juga yang ini paling terkenal, ada yang disebut dengan kebun Bayruha ya, atau kita biasa Bayruha gitu ya, atau Biraha itu. Jadi ini kebun yang dicintai, kemudian karena itu adalah pusat dari produksi kurma ya. Ini ada Abu Talha, namanya adalah Zain bin Sahal. Nah, kemudian juga para sahabat juga sama nih, Abu Bakar, kemudian Mu'ad bin Jabal, kemudian juga ada Muhairik, kemudian juga Anas bin Malik, dan 7 Kang Jun nih, 7 dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu berwakaf. Wah, ya, jadi ini menarik sekali. Termasuk juga ada Khalid bin Walid yang mewakafkan baju besi serta perlengkapan perangnya. Nah, jadi kalau nanti konteksnya perkebunan atau kehutanan, berarti bisa wakaf ini ya Kang Juda, wakaf beko gitu ya. Wih, berapa tuh? Jadi jangan ngomongin cangkul. Kalau cangkul biasa gitu, masa wakaf cangkul gitu ya. Ya bisa sih, itu juga wakaf cangkul, wakaf traktor gitu ya, wakaf beko lah yang besar gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya para sahabat itu memang betul-betul pelopor, dan kita bisa ambil satu hikmah tentang bagaimana sebenarnya wakaf untuk hutan produktif. Nah, dari sini saya sekilas juga mau masuk nih tentang hutan produktif. Nah, tadi yang saya betulkan adalah gini Kang Jun, kalau hutan produktif oke, setuju. Tapi kalau wakaf produktif, sebenarnya wakaf itu ya sudah produktif gitu. Jadi nggak perlu lagi kata produktif gitu. Ini mirip dengan analoginya itu. Mhm. 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 Iya betul, masjid, makam, sama musola, sama madrasah biasanya. Betul betul. Mhm. 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 Mhm.
Mhm. Betul, betul. Ya, ya, ya. Ya enggak tadi maksudnya ya itu tadi sebenarnya gini kalau saya analogikan sedikit dengan diniyah gitu misalnya dengan hadis gitu ya. Kalau yang namanya hadis ya sohih gitu kan. Kalau hadis yang doif itu ya bukan hadis ya gitu ya. Namanya juga doif apalagi maudhu ya bukan hadis berarti dia bukan hadis gitu. Jadi wakaf itu ya produktif gitu ya. Hanya memang tadi level produktifnya itu berbeda-beda gitu ya. Level produktif itu berbeda-beda dan mungkin bisa dikatakan sesuai dengan zamannya gitu. Jadi kita juga tidak apa ya, tidak dalam artian itu bukan menyalahkan tapi bukan tidak menyetujui gitu. Misalnya gini, misalnya iya betul. Biasanya priority ya prioritas. Misalnya sekarang ini di Kabupaten dan Kota Bogor ini kekurangan untuk tanah makam nih gitu kan ya, tanah kuburan tuh sangat ini sekali sehingga beberapa ini malah dibisniskan dalam tanda petik gitu ya, artinya dijual gitu ya. Nah ini berarti perlu juga nih tanah untuk makam gitu kan, tanah untuk makam untuk kuburan gitu kan. Nah untuk masjid oke lah, kalau masjid mungkin sekarang udah banyak sekali, untuk madrasah juga sudah banyak, tapi ya nggak apa-apa tanpa mengurangi nilai dari produktif yang masjid, makam dengan madrasah gitu ya atau majelis taklim. Kita akan bicara tentang makna produktif dalam perspektifnya ekonomis. Nah, dari sini kemudian kita akan bicara tentang hutan produktif ya dan wakaf atau wakaf dan hutan produktif. Jadi saya coba untuk mensistematiskan biar lebih mudah gitu ya. Karena jangan sampai ini kok uang wakaf untuk hutan atau untuk pengelolaan, untuk sumber modal. Nah, harus jelas dulu nih. Oke, saya membaginya di sini menjadi 3 saja pembahasan ya diskusi kita malam hari ini. Pertama adalah kita letakkan hutan produktif itu di tengah. Nah, ketika bicara tentang hutan produktif, berarti di sana ada yang pertama bisa dilakukan tadi adalah ingat akad tabarruk. Ya. Nah, akad tabarruk berarti di sana ada pertama mulai dari wakaf untuk tanahnya. Ya, wakaf tanah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah wakaf pohon gitu ya. Plus nanti juga yang ketiga adalah wakaf peralatan. Ya, pohon itu boleh termasuk bibit juga. Nah, ini kan yang masih tabarruk gitu ya. Walaupun nanti kalau dalam ini Kang Jun dalam muamalah Islam sebenarnya itu kepemilikan Islam itu sebenarnya minimal itu ada 3. Ya, jadi kepemilikan ini bicara tentang hutan itu punya siapa gitu ya. Jadi dalam Islam itu ada 3 ya. Yang pertama adalah milkiyatul fardiyah, artinya kepemilikan individu ya, personal property gitu ya, individual property itu yang pertama. Jadi setiap orang itu satu properti dimiliki oleh 1, 2 atau beberapa orang tapi terbatas ya. Yang kedua adalah milkiyatul ammah ya, kepemilikan yang sifatnya itu umum. Nah ini berlaku nanti hadis Nabi SAW, innal muslimuna atau innal muslimina syuraka fi salas. Jadi umat Islam itu bersyarikat dalam kepemilikan itu ada 3. Anar ya, pertama adalah api, yang kedua adalah air, dan yang ketiga adalah padang rumput. Nah padang rumput ini nanti kita bisa expand menjadi hutan. Nah yang ketiga juga ada milkiyah yang sifatnya itu jamaah, milik individu milik community tertentu, biasanya itu di masyarakat adat gitu ya. Misalnya ini satu hutan ini milik masyarakat adat gitu kan ya. Nah nanti akan ya sedikit ini dengan tadi milkiyatul ammah itu sejatinya adalah kepemilikannya itu diserahkan kepada government ya, kepada daulah atau pemerintah gitu ya. Nah, sehingga ketika ditanya misalnya Gunung Salak itu punya siapa gitu ya, maka jawabannya itu adalah milik umum tetapi pemilik penanggung jawabnya adalah pemerintah. Seperti itu. Nanti iya betul, tapi tadi kalau umpamanya, jadi kenapa di hadis Nabi SAW itu dikatakan ada 3 hal yang dia milkul ammah, kepemilikan umum, karena dia tidak boleh dimiliki oleh individu karena memang itu kebutuhan dari kebutuhan pokok masyarakat.
gitu ya. Air misalnya mata air. Ya mata air itu ya milik milik bersama gitu, milik satu ya, mungkin kalau kita bisa spesifikkan milik ya orang-orang yang di dekat situ gitu. Jadi nggak boleh dimiliki oleh individu gitu kan. Nah itu menarik juga. Tadi hutan juga sama. Hutan itu ya bisa dikatakan kalau memang dia sah secara misalnya milik adat ya berarti itu adalah milik adat. Tapi kalau memang dia umum berarti itu adalah pemerintah yang bertanggung jawab. Nah gitu ya. Ini karena bicara tentang wakaf tanah, hutan, kemudian pohon, ya, kemudian peralatan, gitu ya. Peralatan berarti ya semuanya itu ada, berarti ada tiga yang pertama tuh, yang sifatnya dia apa? Tabarruk. Mhm, mhm, mhm. Pohonnya, mhm, mhm, mhm. Iya, betul. Artinya bahwa itu tanah apa, tanahnya berarti tadi berarti sudah milik negara. Berarti dia nggak masuk tuh, nggak bisa gitu. Nah, itu. Nah, ini yang menarik juga nanti dalam kalau kita belajar tentang sejarah peradaban Islam, kita akan menemukan bahwasanya tanah-tanah yang di bawah apa kita sebut dengan apa kekuasaan Islam itu selalunya dalam bentuk wakaf. Kenapa? Karena untuk menjaga jangan sampai itu dikuasai oleh individu-individu tertentu. Ini menarik sebenarnya, tapi kita sampai ke sana nanti. Oke. Nah, tadi ada satu lagi yang akan kita bahas yang utamanya Kang Juni, justru terkait dengan uang wakaf atau dana wakaf untuk modal usaha atau untuk modal pengelolaan hutan. Nah, konservasi dan rehabilitasi gitu ya. Nah, ini yang paling penting yang kita diskusikan. Kalau yang tabaruk tadi kan jelas gitu ya. Jadi kan gini, kalau hutan itu kan bisa jadi yang memang dia itu adalah milik negara gitu kan. Nah, tapi ada juga yang hak guna apa lahan, hak guna usaha misalnya. Nah, itu kan berarti kepemilikannya ditasorufkan, dialihkan ya. Kan gini, karena itu sifatnya kan bisa jadi kalau dalam Islam itu namanya ijaroh sewa gitu ya. Ya berarti mungkin ada lembaga tertentu, perusahaan tertentu atau ya komunitas tertentu membayar ke negara sewa gitu kan. Nah, untuk dikelola. Nah, ada ya betul. Berarti dalam hal ini ya itu adalah tanah negara ya nggak bisa berarti. Bukan tanahnya diwakafkan gitu ya, kecuali negara misalnya pemerintah daerah ingin menetapkan oke, ini adalah sekian hektar ini adalah tanah wakaf untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya. Nah, itu juga itu sebenarnya kalau menurut saya juga kebijakan yang menarik juga karena akan lebih menjaga gitu ya, akan lebih menjaga gitu. Nah, oke ya. Jadi tanahnya kalau punya pemerintah berarti ya berarti dia bukan diwakafkan gitu ya, tapi nanti bisa dalam bentuk tadi. Mhm, mhm. Iya, betul, betul. Iya, betul, betul. Betul, betul. Ya, jadi ada tanah, kemudian pohon, kemudian peralatan. Ya, peralatan ini kan banyak sekali nih. Nanti biasanya ada syarat utamanya peralatannya itu adalah tidak cepat rusak gitu ya. Ya, siklusnya minimal itu 1 tahun lah gitu ya. Minimal dia kalau mau wakafkan misalnya ya paling gampang itu tadi cangkul atau sabit gitu kan ya. Itu kan dia kan awet kan, cangkul nggak mungkin di ini kan habis gitu, dan Jakarta itu sangat mungkin juga, termasuk juga tadi bibitnya. Mhm. Nah ini, nah, mhm. Mhm.